Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi sama Bu Niknik dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia ini kita sudah memasuki tema terakhir di semester 1 ini, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Kita akan belajar tentang puisi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian mampu membuat sebuah puisi. Kalian juga mampu mengetahui unsur-unsur dari puisi, serta kalian dapat menggali isi dan amanat yang terdapat dari sebuah puisi baik lisan maupun tulisan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang mengenal unsur-unsur puisi. Sebelumnya ada yang tahu puisi itu apa sih? Kita cari tahu bersama ya. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 60. Di situ tertulis bahwa puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi. Penyair juga sering disebut pemuisi. Adapun unsur-unsur yang membangun sebuah puisi, yaitu yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema penulisan puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, ataupun keagamaan. Yang kedua ada diksi atau pilihan kata yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Contohnya, bunga-bunga wangi dan bermekaran indah. Kata wangi dapat diganti dengan diksi harum. Yang ketiga ada baris dan bait. Baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Kita lihat contoh baris dan bait pada puisi berikut ini. Oke, yang pertama kita lihat dalam baris pertama, dalam bait pertama itu ada berapa baris ya? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut baris. Sedangkan yang disebut bait, nah ini adalah bait. Dalam bait pertama itu terdapat 5 baris. Sedangkan bait kedua terdapat 4 baris. Bait ketiga terdapat 3 baris dan bait terakhir atau bait keempat terdapat 3 baris. Yang selanjutnya dalam unsur-unsur puisi juga yang keempat ada irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Berikut jenis-jenis sajak. Nah, yang pertama ada sajak silang, yaitu ABAB. Sajak silang memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Contoh, pemandangan indah dengan udara segar. Kuhirup oksigen dengan cepatnya. Walau badan lemas tetapi aku tetap tegar. Mengawali kegiatan dengan doa. Nah, pada baris pertama itu ada kata ara atau ya. Itu bisa a, ini juga a belakangnya. Nah, jadi dilihat baris pertama dan baris kedua itu baris pertama dan baris ketiga itu sama, baris kedua dan baris keempat itu akhirannya sama. Yang berikutnya sajak yang kedua ada sajak pluk dengan ininya A B B A. Nah, sajak pluk ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Kita lihat ya contohnya pada berikut ini. Di lengkung cahaya berhias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun menitik, engkau menantikan datang. Nah, baris pertama sama baris keempat itu akhirannya sama ya. Baris kedua dan baris ketiga juga sama. Kita lihat akhirannya. Yang ketiga ada sajak pasangan.
AA, BB dengan polanya AA, BB. Nah, sajak pasangan ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Polanya seperti ini ya. Ketika beta terjaga di dini hari, melihat alam sepermai ini, terasalah beta darah baru, gembira berdebu di dalam kalbu. Nah, ini polanya AA, BB. Nah, akhirannya sama ya. Yang terakhir ada sajak terus dengan pola A. Nah, sajak terus ini memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat akhirannya sama. Contohnya seperti sajak berikut ini. Bel bunyi sangat keras. Ku berkemas untuk keluar kelas. Dijemput siang hari yang panas, ku segera pulang dengan bergegas. Nah, ini akhirannya sama semua ya, as. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis sajak. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Nah, ini sudah dijelaskan ketika Good Habit pekan lalu. Ibu jelaskan kembali ya. Yang pertama ada tempo. Nah, tempo ini berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata. Yang kedua ada irama yang berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Yang ketiga mimik wajah, berarti ekspresi wajah saat membaca puisi. Mimik wajah harus menyesuaikan dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, maka mimik wajah kita juga harus sedih. Sedangkan kalau puisinya yang ceria, yang bahagia, maka mimik wajah kita juga harus menunjukkan yang bahagia. Betul. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menulis puisi. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat kalian lakukan dalam membuat sebuah puisi. Yang pertama yaitu pilihlah tema yang menarik. Temanya kalian bisa tentang keindahan alam, bisa tentang sosial ataupun yang lainnya ya. Yang kedua, carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Nah, sumbernya itu kalian bisa melihat di artikel, di majalah, ataupun kalian bisa juga melihat di berbagai buku cerita lainnya. Yang ketiga, cermati objek, kemudian catatlah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Yang keempat, tentukan sajak yang akan kamu gunakan dalam puisimu. Misalnya mau sajak silang, sajak peluk, sajak pasangan, atau sajak terusan dengan pola yang telah Ibu kasih tahu sebelumnya ya. Yang kelima, deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik atau baris-baris puisi sesuai sajak yang telah ditentukan. Yang keenam, gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, itu adalah cara menulis sebuah puisi. Untuk selanjutnya, kita latihan ya. Untuk latihannya, buatlah sebuah puisi dengan tema ibu. Nah, kalian membuat sebuah puisi ya dengan tema ibu. Kemudian puisinya itu berisi minimal 2 bait. Ya, berisinya 2 bait. Kalian mau 2 bait, 3 bait boleh, tapi tidak 1 bait ya. Nah, dalam setiap baitnya itu berisi 4 baris. Kemudian kalau sudah selesai hasil pembuatan puisinya, difoto dan kirim melalui WA guru kelas masing-masing. Nah, ini adalah untuk tugas kalian hari ini ya. Jadi tugasnya kalian membuat sebuah puisi dengan tema ibu. Nah, dengan tema ibu ini kalian bisa melihat objeknya itu berarti ya betul ibu kalian. Nanti kalian tuliskan ya. Sebelum kalian menuliskan hal-hal pentingnya, kalian juga lihat kalian mau menggunakan sajak yang mana. Apakah sajak peluk, sajak terus, sajak pasangan, atau sajak yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia tema 5 ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu tunggu ya tugas kalian. Jangan lupa kerjakan tepat waktu agar kalian